Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hari penting. 3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan itu hanya 1 bulan lagi dari upacara kedewasaan Xiaoyan. Di dalam ruang bersih, Xiaoyan dengan kosong menatap cairan hijau di dalam baskom kayu. Apa yang dia lihat adalah yang terakhir dari Foundation Elixir. Pada beberapa tahap terakhir Duan Qi, menjadi sangat sulit untuk meningkatkan Duan Qi-nya. Xiaoyan S7 Duan Qi tidak meningkat banyak selama 3 bulan terakhir dan perasaan menerobos ke 8 Duan Qi tidak pernah datang ke Xiaoyan. Menatap baskom seperti orang bodoh untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya menarik kembali pandangannya sambil menggelengkan kepalanya. Bisakah saya menggunakan Foundation Elixir terakhir ini untuk mencapai 8 Duan Qi? Perlahan meluruskan tubuhnya yang mati rasa, Xiaoyan, secara mengejutkan, tidak memulai pelatihan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya. Sebulan sebelum upacara kedewasaan, semua peserta dalam upacara harus mengikuti ujian. Ujiannya adalah untuk menghilangkan orang-orang yang dou Qi-nya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk pergi ke aula dou Qi untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah 7 Duan Qi akan kehilangan kesempatan itu dan diasingkan ke properti klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, ketukan ringan datang dari pintu. Xiaoyan Gege, apakah kamu di sana? Mendengar suara Girly yang tinggi, alis Xiaoyan melonjak saat dia dengan cepat mengancingkan pakaiannya sebelum menyembunyikan baskom kayu di sudut yang diabaikan. Setelah memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, dia perlahan berjalan ke pintu dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sinar matahari yang hangat terbang ke arahnya dan Xiaoyan dengan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau yang ringan dan menyegarkan dengan sabuk kain ungu dengan sabar menunggu Xiaoyan. Melihat gadis di luar pintunya, Xiaoyan terkejut cukup lama sebelum pulih dan berkata, "Sepagi ini, saya pikir itu adalah Dewi yang turun tetapi melihat lebih dekat, itu Sun Er." Mendengar pujian Xiaoyan mengejek, mata lincah Sun Er berkedip dan mulut kecilnya melengkung menjadi senyuman. Namun, dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, seseorang bisa merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai mengamati pria muda di depannya. Setelah pelatihan selama 1 tahun, Xiaoyan telah tumbuh dari kenaifannya dan sebagai gantinya, di wajahnya yang halus dan bertubuh tegap ada beberapa petunjuk pesona jantan. Setelah sekian lama menerima latihan hentakan, keseluruhan nada tubuhnya penuh dengan otot dan meskipun dia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak beriak dengan energi. Berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu, Xiaoyan akhirnya melihat Sun Er tercengang yang bahkan tidak berkedip saat dia menatapnya. Bingung, Xiaoyan melihat dirinya sendiri dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengan saya?" Wajah cantiknya memerah, Sun Er dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum, "Ayo pergi Xiaoyan Gege. Hari ini adalah ujian pendahuluan untuk upacara kedewasaan. Apakah kamu siap?" Mempersempit matanya, Xiaoyan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan kebanggaan yang keras kepala. Tangannya perlahan mengepal saat dia berkata, "Judul orang cacat, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepadaku hari ini." Melihat Xiaoyan yang percaya diri, Sun Er juga menganggukkan kepalanya. "Aku percaya pada Xiaoyan Gege." "Tentu saja Anda percaya pada saya. Anda mungkin sudah menentukan Duan Qi saya." Xiaoyan memberinya mata putih dan berkata tanpa daya. Melihat Xiaoyan yang depresi,
Sun Er sedikit menganggukkan kepalanya tapi dengan cepat menjawab, mendapat 7 duan qi dari 3 duan qi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat Xiaoyan Gege, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah dari bakatmu. Baiklah, ayo pergi. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan dengan sayang menepuk kepala Sun Er. Kemudian dia dengan cepat mulai mengambil langkah besar ke bidang pelatihan klan. Menyaksikan garis belakang Xiaoyan yang sama sekali berbeda, tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, Xiaoyan Gege, Sun Er tahu bahwa Anda akan mengambil kembali rasa hormat dan kehormatan Anda. Di lapangan pelatihan bergoyang hijau, setidaknya 100 anak laki-laki dan perempuan sedang menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh. Di tengah lapangan pelatihan adalah monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya bisa dimiliki oleh klan dengan sedikit kekuatan karena harganya yang mahal. Di sebelah monumen hitam ada penguji tanpa ekspresi yang sama dari 1 tahun lalu. Di platform yang ditinggikan di sebelah kiri lapangan pelatihan adalah anggota klan yang lebih menonjol. Di tengah platform adalah pemimpin klan, Xiao Shan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, peserta ujian yang akan diuji semuanya berdiri. Mereka yang berkinerja cukup tinggi sebelumnya tidak menunjukkan banyak tekanan di wajah mereka sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan ketakutan. Xiao Shan memeriksa orang-orang di lapangan pelatihan dengan wajah gelap dan mendesah dalam hati. Yan Er, bisakah kamu lulus ujian ini? Pemimpin klan, sudah hampir waktunya. Mengapa Xiaoyan belum datang? Tetua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Shan meliriknya dan berkata, ini belum waktunya, kenapa harus terburu-buru? Tetua kedua yang saya kenal bukanlah orang yang terburu-buru. Dengan bantahan dari Xiao Shan, wajah tetua kedua agak jelek ketika dia dengan dingin menjawab, bahkan jika kamu memberinya Foundation Elisir itu, dia tidak mungkin mencapai 7 duan qi dalam 1 bulan. Anda harus berhenti mengharapkan keajaiban. Mendengar itu, wajah Xiao Shan menjadi marah. Dia juga mengkhawatirkan hal itu dan tetua kedua mendapatkan titik lemahnya. Tapi tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata barebone tetua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di bidang pelatihan. Melihat ke arah gangguan, Xiao Shan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan menuju lapangan pelatihan. Langkah mereka tidak terburu-buru, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Mempersempit matanya untuk melihat senyum ringan pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Shan tidak tahu mengapa tapi tiba-tiba dia merasa jauh lebih baik. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.